Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM-nya 2211102436004. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Memahami Perilaku dalam Organisasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Baik, langsung saja, perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menarik dan penting yang berfokus pada memahami mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan dalam konteks kerja. Ini adalah bidang yang kompleks dan multidimensi yang mencakup berbagai faktor yang memengaruhi perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi. Memahami perilaku organisasi dapat membantu pemimpin dan manajer untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, produktif, dan memotivasi. Definisi dan ruang lingkup perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi ilmiah tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam organisasi, serta bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasi seperti struktur, budaya, dan kepemimpinan. Ruang lingkup perilaku organisasi sangat luas, meliputi topik-topik seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, konflik, dan budaya organisasi. Yang pertama, ada perilaku individu. Membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja seperti kepribadian, motivasi, persepsi, dan nilai-nilai. Yang kedua ada struktur dan desain organisasi. Menganalisis bagaimana struktur organisasi seperti hierarki, pembagian tugas, dan sistem pengambilan keputusan mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Yang ketiga ada dinamika kelompok, mempelajari bagaimana kelompok terbentuk, bagaimana mereka berfungsi, dan bagaimana interaksi antar anggota kelompok mempengaruhi perilaku organisasi. Yang keempat ada budaya organisasi, yaitu memahami bagaimana nilai-nilai norma dan keyakinan yang dipegang oleh anggota organisasi mempengaruhi perilaku mereka dan iklim kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Perilaku organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan menjadi faktor individu, faktor organisasi, dan faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor individu. Faktor ini mencakup karakteristik individu seperti kepribadian, nilai-nilai, sikap, motivasi, dan persepsi. Yang kedua ada faktor organisasi. Faktor ini meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan, sistem penghargaan, dan kebijakan organisasi. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor ini meliputi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi seperti kondisi ekonomi, persaingan, dan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak. Motivasi dalam konteks kerja berkaitan dengan upaya yang dilakukan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Kepuasan kerja di sini lain, mengacu pada perasaan positif yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Yang pertama ada teori motivasi, yaitu berbagai teori motivasi seperti teori kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herberg, dan teori penetapan tujuan Locke, memberikan kerangka kerja untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sifat pekerjaan, hubungan dengan rekan kerja dan atasan, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, dan kompensasi dan tunjangan. Yang ketiga ada hubungan motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi dan kepuasan kerja memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka dan sebaliknya.
Selanjutnya ada kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin efektif memiliki kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan membimbing anggota tim mereka. Pengambilan keputusan adalah proses memilih dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama ada gaya kepemimpinan. Berbagai gaya kepemimpinan seperti kepemimpinan autokratik, demokratik, laissez-faire mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan. Yang kedua ada model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan seperti model rasional dan model intuitif membantu memahami proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti persepsi, emosi, tekanan kelompok dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas pengambilan keputusan. Selanjutnya ada komunikasi dan dinamika kelompok. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang kuat. Dinamika kelompok mengacu pada kekuatan dan pengaruh yang ada dalam kelompok yang mempengaruhi perilaku anggota kelompok. Yang pertama, ada proses komunikasi, yaitu memahami proses komunikasi termasuk pengirim, penerima pesan, saluran, dan umpan balik sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Yang kedua, ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi seperti perbedaan budaya, bahasa, persepsi dapat menghambat proses komunikasi yang efektif. Yang ketiga, ada dinamika kelompok dan perilaku, seperti peran norma, kohesi, dapat mempengaruhi perilaku anggota kelompok dan kinerja kelompok secara keseluruhan. Selanjutnya ada manajemen konflik dan negosiasi. Konflik adalah situasi di mana dua atau lebih pihak memiliki tujuan, nilai, atau persepsi yang berbeda, yang menyebabkan ketegangan atau perselisihan. Itu namanya konflik. Manajemen konflik adalah proses mengelola konflik secara konstruktif untuk mencapai hasil yang positif. Negosiasi adalah proses perundingan antara dua atau lebih pihak untuk mencapai kesepakatan. Strategi manajemen konflik, penghindaran, yaitu menghindari konflik untuk menolak untuk terlibat. Selanjutnya ada akomodasi, yaitu menyerah atau memenuhi kebutuhan pihak lain. Yang ketiga ada kompetisi, yaitu berusaha untuk menang dan memenuhi kebutuhan sendiri. Yang keempat ada kompromi, yaitu mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Yang kelima ada kolaborasi, yaitu bekerja sama untuk menemukan solusi yang optimal bagi semua pihak. Selanjutnya ada budaya organisasi dan perubahan organisasi. Yang pertama ada aspek budaya organisasi, yaitu mencakup nilai-nilai, inti, norma perilaku, ritual dan tradisi, simbol dan bahasa, dan cerita dari legenda. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi, seperti teknologi, persaingan, kondisi ekonomi dapat mendorong organisasi untuk berubah. Yang ketiga ada peran kepemimpinan dalam mengelola perubahan. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif sangat penting untuk mengelola perubahan organisasi secara efektif. Yang terakhir ada tantangan dalam mengelola perubahan organisasi, yaitu perubahan organisasi dapat menghadapi resistensi dari karyawan yang disebabkan oleh ketakutan, ketidakpastian, atau kurangnya komunikasi. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab sosial. Etika dalam perilaku organisasi mengacu pada prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku individu dan organisasi. Tanggung jawab sosial adalah kewajiban organisasi untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang pertama, ada prinsip etika dalam organisasi, yaitu prinsip
yang meliputi kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Yang kedua, ada aspek tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab sosial meliputi tanggung jawab terhadap karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Yang ketiga, ada manfaat etika dan tanggung jawab sosial. Etika dan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan reputasi organisasi, membangun kepercayaan dengan stakeholder, pemegang kekuasaan, dan meningkatkan kinerja jangka panjang. Selanjutnya ada aplikasi perilaku organisasi dalam praktek bisnis. Yang pertama, membangun tim yang efektif, yaitu memahami dinamika kelompok dan peran kepemimpinan sangat penting untuk membangun tim yang efektif dan produktif. Yang kedua, ada meningkatkan komunikasi dan kepemimpinan. Komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang kuat adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Memahami teori motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.